Proyek kami tentang menjadi pengusaha muda. Kalau aku sih dapat pengalaman baru kayak cara teknik menggorengnya gitu. Lebih banyak bersosialisasi sih, karena dulu tuh aku orangnya lebih tertutup gitu. Tapi kalau sekarang jadi tahu karakter masing-masing teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kastik Podcast Asik. Salam kenal semuanya, aku Aurora. Aku Zahra. Pada hari yang indah ini, kami bersama anak-anak SMP masuk kelas 7 akan berbincang-bincang seputar proyek yang mereka kerjakan di semester 1 ini. Di sini ada narasumber kita nih. Di sebelah saya ada Atan, Alia, Hansa, Zaza. Oke, pertama-tama gimana kabarnya kalian? baik. Oke. Alhamdulillah baik semuanya ya. Jadi Zahra, untuk proyek yang dikerjakan anak-anak kelas 7 ini proyek apa sih sebenarnya? Mereka ada proyek dari 6 orang yang dibagi 2 kelompok. Jadi satu kelompok ada 3 orang ya, tapi karena 2 orang lagi dari masing-masing kelompok sudah menjadi MC, jadi perwakilan satu kelompok 2 orang saja. Oke. Untuk lebih jelasnya gimana tentang apa ya proyek kalian? Proyek kami tentang menjadi pengusaha muda. Yang di semester 1 ini fokus ke proposal project. Untuk semester 2 kami lebih fokus untuk memodifikasi produknya juga. Oke, kalau dari penjelasannya kayaknya menarik ya. Iya menarik. Setuju nih. Jadi pengen tahu lebih banyak proyeknya kalian. Pas kalau kayak gitu. Di sini kita akan ada kartu-kartu dan di sini kita ada games. Cara mainnya kalian sweet ganti-gantian 2 kali sweet 2 kali sweet. Nanti kalau misalnya yang menang sweet bakalan ngasih kartunya. Alia sama Fatin ngasih ke aku, Kansa sama Zaza kasih ke Aurora. Oke. Silakan sweet. Sweet. Pertanyaan pertama-tama kalian duluan yang tanya ya. Proyek kalian itu apa? Proyek kami itu membuat produk kami itu membuat minuman koktail. Minuman koktail ini mengandung buah-buahan segar yang bisa menyegarkan tubuh juga. Oke. Oh, dari Zaza gimana? Ada penjelasan tambahan gitu? Iya, minumannya kita milih koktail minuman karena kelompok sebelah kebetulan milihnya makanan. Kita milihnya koktail karena sehat, segar, dan enak. Oke, sekarang kelompok kalian apa proyeknya? Kalau kelompok kami produknya itu berupa makanan, yaitu keripik bawang yang dikemas di plastik zipper. Oh, plastik zipper. Ada tambahannya Fatan? makanan ini juga cukup sehat karena mengandung beberapa sayuran yang terdiri dari daun bawang dan seledri. Menarik ya, ada tambahan sayuran-sayuran gitu. Oke, Bisa lanjut. lanjut lagi. Salah lagi. Alasan kalian ya, kenapa memilih produk itu? Kami memilih produk ini karena banyak minuman yang terbuat dari pemanis buatan juga, jadi kami ingin membuat minuman yang terbuat dari pemanis alami. Nah, kalau di sini pemanis alaminya apa? Pemanis alaminya tuh buah-buahan, dan juga gula gitu. Buah-buahnya apa aja? Buah-buahannya ada pepaya, melon, dan nanas. Dari tiga itu apa itu yang bikin manis tuh yang mana? Mungkin nanas. Kalau selain 3 buah itu misalnya ada tambahan lagi gitu? Belum sih, tapi mungkin di semester 2 bakal ditambahin. Ya karena mau menginovasi ya. Oke. Kalau Alia sama Fatan, kenapa alasannya? Pertama, alasan kami memilih ini karena camilan ini juga digemari banyak orang mulai dari tua maupun muda. Lalu juga camilan ini sehat, enak, dan cukup bergizi. Ada yang tambahan? Mungkin karena orang kan belakangan ini makan cemilan pakai micin gitu ya. Kalau ini pakai micin alami, bukan micin sih, kaldu jamur. Oh, kaldu jamur.
Oke, lanjut, bisa Zaza sama Fatan yang Gantian. bagaimana proses pembuatan produk? Yang dari awal mungkin sampai bisa ke presentasi akhir. Tahap-tahapnya gitu. Mungkin kalau di awal kami menentukan kelompoknya dulu. Setelah menentukan kelompok, kita buat grup WhatsApp, terus ngobrol-ngobrol untuk buat timeline. Diskusi kan ya. Iya, diskusi. Setelah membuat timeline, kami mulai melakukan timelinenya, yaitu membuat proposal produk, terus presentasi, mencari produk, kemudian mencoba uji coba produk di rumah Zaza. Tapi waktu itu ketebelan keripiknya, jadi dikasih ke guru untuk dicobain, terus katanya ketebelan, ada yang kurang asin. Itu kan berkelompok ya, yang nentuin kelompoknya itu guru apa kalian sendiri? Yang nentuin kelompoknya itu ada Fatan sama Sazia, jadi mereka berdua yang milih anggota kelompoknya. Oh. Ya, kalau ini Jadi pertama itu kita milih itu anggota kelompok dulu. tadi ya. Dari situ kita milih produk. Dari situ lumayan lama karena ganti-ganti terus. Nah, habis itu sempat itu kan ada tugas timeline, bikin timeline. Asa mungkin Pas kita membuat timeline kan ada kegiatan-kegiatan juga di dalam itu. Nah itu kita kerjain dari proposal, mencoba produk juga, dan membuat desain untuk logo produk ya. banyak ya kayaknya yang dikerjain ya. Iya. Oke deh. Ya silakan, sulit lagi. Apa sajakah kendala dalam proses proyeknya? Banyak atau dikit gitu? Banyak atau dikit, apa aja gitu. Ya mungkin untuk waktu diskusinya kadang ada yang online atau enggak, karena diskusinya melalui WhatsApp, terutama pas membuat proposal dan PowerPoint untuk presentasi akhir. Bukan pengen ngerjain bareng-bareng, tapi kalau PowerPoint itu kan nggak bisa ngerjain bareng-bareng ya sih. Jadi PowerPointnya dipindahin ke Canva, akhirnya buat link, akhirnya ngerjain bareng-bareng. Kalau ada misalnya kayak kalian tuh meet online gitu, ada gak? Pakai Zoom gitu paling. Pernah sih, cuman akhirnya cuma berdua doang, yang satunya nggak bisa. Siapa itu? Fatan. Kenapa Fatan nggak ada itu Fatan? Nggak tahu juga, nggak online. Ya makanya ini kita tanyakan, kenapa? Waktu itu kebetulan lagi les juga. Ya. Oke. Lanjut, Panis. Ya apa? Kendalanya? Buat kamu dulu deh, nggak apa-apa. Kendalanya sih selama ini cuma bagian waktu buat nentuin waktu diskusi. Untuk waktu diskusi juga. Itu aja? Ada lagi nggak? Ada satu lagi itu juga memilih produk. Jadi produk Kita ganti tuh sekitar 3 kali. juga kalian. Emang awalnya pengen bikin produk apa gitu? Kita awalnya pengen bikin produk minuman jelly. Habis itu kita ganti jadi cookies, tetapi karena mereka udah milih makanan, jadi kita milihnya minuman koktail. Biar bisa menjadi pasangan gitu ya, makanan dan minuman gitu. Pasangan hidup semati. Oke. Iya. Kansa sama Arya bisa. Sweet. Lagi. Sebutkan kekurangan dan kelebihan dari produk kalian masing-masing. Kalau susah, kelebihannya kekurangannya gitu aja nggak apa-apa. Atau mungkin malah kekurangannya yang nggak ada, adanya kelebihan doang gitu. Bisa disebutkan. Mungkin kekurangan dari keripiknya itu gampang pecah. Ya namanya juga keripik. Karena bentuknya kotak-kotak, mungkin nanti dimodifikasi lagi supaya nggak gampang pecah. Kotak-kotak dibentuk sendiri apa gimana gitu? Bentuk sendiri sih. Nggak tahu.
Menurut Fatan gitu kekurangannya apa? Kalau kelebihannya apa? Kekurangannya mungkin kita belum terlalu banyak menggunakan sayurnya, baru beberapa batang saja. Batang apa nih? Sayurnya tuh apa gitu? Batang Daun seledri, bawang. ya. Oh, baru iya kayak gitu. Itu kayaknya tadi semuanya kekurangan, ada kelebihannya nggak sih? Selain itu deh. Kelebihannya mungkin karena cemilannya sehat gitu, Sehat. cuma nggak pakai micin. Kan biasanya cemilan sekarang pakai micin ya. Ya kayak makanan yang di Indomaret gitu ya. Iya. Tapi kemungkinan ini kan cuma pakai kali jamur ya. Kemungkinan nggak sih dipakai misalnya kayak Raliko atau Masako? Kan sebut merek Tambahan gitu nanti. Ya, kemungkinan dari kayak awal gitu. resepnya sih pakai kaldu jamur. Oh jadi maksudnya belum tidak belum memungkinkan ada. buat pakai itu gitu ya. Atau belum ada ya. Iya. Kayak kalau ini kekurangan dan kelebihan produknya apa? tangannya itu nggak bisa tahan lama Gak bisa tahan lama gimana? karena kan itu ada buah-buahnya, Hmm. buah asli. Nah kalau di minuman nggak bisa tahan lama. Ya, Jadi maksimal kayak cepat busuk gitu loh. Iya. nggak tahannya tuh berapa hari? Maksimal berapa hari? Yang di bawah yang sup. Semingguan. Udah pernah dicoba? Pernah. Nah, itu ceritanya emang sengaja mau dibiarkan gitu atau kalian nggak sengaja tinggalin itu? Emang sengaja eksperimen gitu. Oke. Kalau semisal emang udah nggak enak, udah busuk gitu, bakalan kayak gimana? Buahnya apa jadi warnanya tuh jadi kayak menjamur gitu apa gimana? Pasti jamur sih. Pasti sih menjamur. Jamur. Kalau terakhir aku lihat tuh nggak bakal kelihatannya, tapi baunya aja sih yang nggak enak. Oke. Kalau kelebihannya? Oh iya, kelebihannya itu minuman ini lebih cenderung sehat sih. Pakai pemanis buatan. Pengawet gitu. Iya. Oh ya. Oh makanya awetannya apa sebentar gitu ya? Iya, karena iya. emang nggak bagus. Oke. Oke, satu lagi. Oke, ini dia. Bagian yang paling disukai dalam proses pembuatannya. Bagian yang paling disukai apa kamu? Pas bagian mencoba membuat produk. Coba. Jadi waktu pembuatannya gitu ya. Iya. Kenapa buat kamu itu yang paling disukai gitu, kenapa? Seru. Seru. Apa serunya? Ya, serunya tuh apa sebenarnya? Bisa makan kah? Apa gimana gitu? Bisa mencoba. Bisa mencoba, bisa makan, bisa masak. Bisa masak. Iya juga. Kalau Kansa ada nggak? Iya, pembuatan produknya juga sih. Bisa coba-coba combo baru gitu misalkan. Combo baru gimana tuh? Combo baru misalkan kayak buah ini sama buah ini, atau bahan ini sama bahan ini gitu. Emang lagi masak-masak ya. Heeh. Oke. Kalau Ali sama Fatan apa nih yang disukai? Sama masak-masak juga sih, cuman yang khususnya sih pas tipisin adonan pakai rolling gitu. Rolling. Kan Rolling itu, gimana? rolling itu kan masukin adonannya ya. Iya. Terus ada yang pegangin di bawah, jadi butuh kerjasama. Terus kadang-kadang Dipegangin di bawah. kadang-kadang jatuh, terus pada ketawa-ketawa. Nah itu serunya di situ. Itu rollingannya punya siapa? Bawa sendiri Ali atau punya sekolah? Punya sekolah. Ya sekolah. Kalau Fatan? Sama sih seperti yang lain, masak-masak juga, cuman lebih dikhususin, saya sih lebih dikhususin yang sukanya itu goreng-goreng, karena wanginya itu ciumnya enak. Menggoda gitu ya. Harusnya ya. Yang parfum kurang enak untukmu. Berarti di sini mungkin rata-rata pada suka masak kan? Iya. Ya, jadi suka lah misalnya yang eksperimen memcoba membuat produknya tuh karena kan itu masak-masak juga gitu. Ya, bagus kalau gitu, suka mencoba gitu kan. Iya, oke. Lanjutnya. Iya. Ya, Bagian mana yang paling sulit saat mengerjakan proyek ini? Bukan kendalanya ya yang sulit ya. Pertama
kami itu ada proposalnya ini kita masukin produknya, untungnya nanti berapa, hasil semuanya berapa, dapatnya berapa. Lalu juga pasti kan ada revisi dari guru-gurunya, jadi harus diulang-ulang. Yang kedua itu pembuatan logonya yang susah. Pertama itu logonya pengen digambar, tapi kata orang-orang sih kurang bagus, jadinya buatnya di Canva. Itu maksudnya gambar gimana? Gambar digital. Oh, digital. Soalnya kalau gambar langsung kurang bisa. Ya ntar tadi kan kata-kata waktu bikin proposal ya susah ya. Tadi tuh dia disebutin waktu untung sama harganya. Itu harganya berapa emangnya? Untungnya juga berapa? Mau tahu? Harganya sekitar 4.500 buat satu bungkus 100 gram. Harga jualnya kita 7.000. Berarti untungnya? Sekitar 2.000-an. Kalau kalian apa nih? Yang sulit? Sebenarnya sih sama aja, bagian proposal itu lumayan. Karena kita banyak modifikasi proposalnya juga, ada bahan-bahan yang ditambahin, dikurangin, ada harga-harga yang harus ditimbangin juga gitu. Itu ada perubahan yang itu banget nggak? Yang besar banget nggak itu waktu bikin proposal? Biasanya sih yang bahan-bahannya berubah. Enggak sih, sebenarnya ada yang ditambahin. Oh, ditambah. Ada yang dikurangin juga. Berarti hitung-hitungannya ya. Iya, Susah ya, yang berhubungan sama matematika gitu susah. Matematika. Untungnya ada kalkulator. Alhamdulillah. Anak kalkulator semua jangan-jangan. Iya. Ya, Oke. lanjut. Sweet. Selama pembuatan produk, bagian mana yang paling penting? Paling penting. Pas bagian memilih produk itu penting, Kenapa? karena kalau nggak milih produk ya mau ngelakuin apa. Gak tahu juga gitu ya. Iya. Kalau Kansa ada nggak? Mungkin pendapat lain gitu. Sama aja sih memilih produknya. Oke. Itu doang. Ya, dia bisa. Kalau aku sih teknik menggorengnya. Oh, gimana? Karena Gimana saya kira tuh menggorengnya itu tinggal goreng langsung aja gitu, tunggu sampai yang coklat. Ternyata gorengnya tuh tunggunya jangan langsung coklat banget, harus kuning kemasan. Nanti kita dinginin, nanti dia coklat sendiri. Semakin kita dinginin dia semakin coklat sendiri. Berarti kalau dia coklat banget gitu keringnya lebih gelap lagi dong ya? Iya, makanya gorengnya nggak boleh lama-lama. Itu gorengnya tuh kayak didiamin aja apa harus di osreng-osreng gitu? Oseng-oseng juga. Pakai timer? Enggak Enggak, sih, enggak. cuman kira-kira aja gitu. Oh, kira-kira. Berapa menit? Insting aja. Enggak gitu. Ya gitu. Oke. Patah. Makan? Kalau menurut saya sih paling penting itu bagian diskusinya. Soalnya kalau satu mau yang lain terus satu yang mau yang ini itu nggak bisa disatuin, nggak terbentuk juga jadinya produknya. Terus itu jalan keluarnya gimana? Iya, dan keluarnya gimana tuh? Ya, jalan keluar sih diskusi bareng, saling ngomong gitu. Kayak ngomong lebih Karena- terbuka gitu ya? Nah, kalau nggak ada komunikasi salah paham. Iya. Kalau misalnya diskusi kayak gitu buat cari jalan keluarnya tuh sendiri apa butuh kayak misalnya pendapat guru juga Iya gitu? gitu, ada nggak? Ya, kadang-kadang dapat guru. Itu waktu Eh, ngapain? Biasanya kan di timeline itu ada namanya iya pekan bimbingan. Jadi setiap pekan yang dipimpin gitu kita bimbingan sama guru, bikin video call atau secara langsung. Oh, oke. Lanjut. Nah, kan lanjut. Stop. Oke, ini dia pertanyaan aku tunggu-tunggu. Sifat atau sikap apa yang berkembang dalam diri kalian selama pekerjaan proyek? Ya, sifat atau sikap apa aja? Lebih aktif dalam diskusi. Ada lagi nggak? lagi nggak? Apa ya? Apa? Iya. Ini Diskusinya tuh lebih lancar. Dulu saya malu-malu gitu. malu kucing.
Meong. Meong. Itu aja. Oh ya udah. Kalau Hansa apa? Lebih banyak bersosialisasi sih, karena dulu tuh aku orangnya lebih tertutup gitu, habis itu sama lebih berani dalam mencoba hal baru. Berani. Jadi dulu nggak berani gitu? Ya maksudnya kalau dulu emang nggak mau aja gitu nyoba hal baru, Kayak merasa nggak penting ya. Oke. Kalau Kalau aku sih lebih bisa bekerja sama berdiskusi bareng, soalnya dulu setiap sekelompok tuh biarin aja gitu, diem aja nggak pernah ngerjain. Tapi kalau sekarang jadi tahu karakter masing-masing teman juga, terus bisa bekerja bareng-bareng Iya. dan menikmati. Keren. Menikmati. Bagus. Kalau saya bisa lebih banyak mengeluarkan pendapat. Kalau dulu itu susah sih atau jarang ngeluarin pendapat. Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah. 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 Oke. Lanjut yang terakhir. Lagi. Ya. Ya, Akhirnya. Apa manfaat dari mengerjakan proyek kalian? Manfaat yang kalian Rasakan atau untuk orang lain itu apa manfaatnya? Kita bisa lebih mengenal satu sama lain, perlu mengerti satu sama lain. So sweet. sekali. Emang sebenarnya nggak gitu ya Tan ya? Mengerti cewek-cewek ini. Kan sekelompok sama cewek terus ya? Ya cowok Ya, sendirian cowok juga. sendiri, cowok sendiri sih. Ada lagi? kalau aku sih dapat pengalaman baru kayak cara teknik menggorengnya gitu. Terus ternyata kalau mau jualan itu harus pertimbangannya banyak, Iya, juga pasti harga transportasi dan lain-lain. Padahal dulu sempat mau jualan, ternyata susah juga. Dulu mau jualan apa? Dulu sama teman mau jualan stiker, tapi ternyata nggak jadi. Oke. Kalau ini manfaatnya apa? Bagi kalian atau bagi orang lain? Kalau bagi orang lain sih, orang lain lebih gampang makan buah. Lebih gampang makan buah. Lebih gemar makan buah. Gemar ya daripada kayaknya, soalnya kalau gampang itu kurang cocok ya. Karena kan kalian belum jual-jualan juga sih. Iya. Kalau nih Kansa, Kalau aku sih lebih mengerti tentang uang, ekonomi gitu-gitu, dan juga tentang usaha juga. Jadi kayak kamu harus ngitung untungnya berapa, harus untungnya berapa, ruginya berapa, misalkan harga beli, harga jual gitu-gitu. itu kamu tadi kan bilang tadi soal uang bisnis perusahaan gitulah ya. Itu emang kamu tertarik banget ya sama itu? Pengen jadi pengusaha gitu nanti di depan? Lumayan ya. Menarik semua ya. Itu juga tuh. Nah, mereka bisa jadi lebih dekat gitu kan, lebih terbuka, Fatan bisa lebih berbaur sama cewek-cewek gitu kan. Nah, selama ini cowok sendiri presentasikan ya. Asingkan. Nah, jadi gitu ya proyek kelas 7 ya teman-teman. Tapi aku punya pertanyaan. Ini produk udah fix apa belum? Atau bakalan ada produk yang kayak menu baru, menu lain? Inovasi gitu. Di semester 2 kan baru jualan dan inovasi lagi. Karena di semester 1 ini fokusnya ke fiksasi proposal. Proposal dulu berarti ya ini ya. Ya kalau semisal ada inovasi gitu, kalian udah kepikiran nggak, wah mau nambahin ini nih, misalnya buat keripik bawangnya mau ditambahin ini apa? Jadi belum? Ada. Ada. Itu mau ditambahin kayak jus sayur supaya ke dalam adonan keripik bawangnya, supaya bawangnya berwarna kayak hijau, warnai. bayam gitu. Jadi warnanya alami. Iya. Nah, oke. Makin menarik dong berarti nih. Kalau ini nih, ada nggak inovasinya nih untuk koktail kalian? Untuk semester 2 sih kita udah mikir buat ngejus si buah-buahannya ini dan menjadikan itu jadi jelly gitu. Karena jelly dicampur sama bubuk agar-agar itu, tahu. Soalnya kan ide awal kita itu jadi minuman jelly. Oh iya tadi Jadi ya.
kenapa nggak dicampur aja gitu kalau bisa. Oke, nah, satu pertanyaan terakhir buat kalian. Tadi tuh aku belum sempat nanya nih. Nama produk kalian itu apa sih? Oh iya. Iya. Apa-apa? Coba ini, Gaza jawab tadi ngomong. Nama produk kami itu Kazus Cocktail. Kasus. Diambil dari apa tuh kasus itu? Kasus apaan itu? Itu dari nama aku Kansa, itu dari teman kita satu lagi Aurelia, Zeta dari Zaza. Gaza. Oke. Kalau kalian namanya apa? Kalau produk kami namanya Epic Buang. Epic Buang. Menarik tuh. Diambil dari mana itu namanya? Yang ide itu tuh nama itu tuh siapa gitu? Iya gitu. Sebenarnya awalnya milih-milih nama dulu, ada yang nama dari Prancis. Wah, Tadinya mungkin bahasa Sanskerta tapi nggak jadi. aduh, jauh banget ya. Padahal mah kayaknya itu juga di Indonesia aja ya buat sekarang ya. Nah, tapi nanti semoga lancar jaya dan kalian tuh bisa meluas lah itu kalau emang mau dilanjutkan. Aku ya. Amin. Ya, sekian dari kami. Saya Zara dan Aurora. Kami berdua mau pamit ya. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan konten lebih banyak dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.